Selamat pagi semuanya. Saya banyak sekali diminta untuk menanggapi munculnya Pak Rudiana, baik oleh teman-teman wartawan news maupun infotainment. Ya, jadi Pak Rudiana ini telah muncul melakukan konferensi pers bersama Pak Hotman Paris. Ya, baik, saya tanggapi. Ada 7 poin penting yang terungkap pada saat Pak Rudiana muncul bersama Pak Hotman Paris. Apa saja 7 poin itu? 1. Mengenai munculnya nama-nama para terpidana. Nah, ini Pak Rudiana mengaku mengamankan para terpidana itu berdasarkan kesaksian Aep dan Dede. Yang kedua, mengenai saksi Aep dan Dede yang tidak dihadirkan di persidangan, itu juga dipertanyakan kepada Pak Rudiana. Ketiga, soal narkoboy di balik kasus Vina, itu juga dipertanyakan oleh Pak Hotman Paris. Kemudian yang keempat, soal bantahan Pak Rudiana terhadap pengakuan Liga Akbar dan Dede, di mana dalam kesaksiannya pada tahun 2016 dan 2017, Liga Akbar dan Dede mengaku diarahkan oleh Pak Rudiana namun dibantah. Kelima, soal CCTV. 6, soal membantah melakukan penganiayaan pada saat mengamankan para terpidana. Dan yang ketujuh adalah soal Eki apakah sudah meninggal dunia atau belum, dan bersediakah makam Eki dibongkar. Itu ya yang terungkap dalam konferensi pers Pak Rudiana bersama Hotman Paris beberapa waktu lalu. Oke, saya bahas yang pertama. Munculnya para terpidana itu diakui oleh Pak Rudiana bahwa ia telah mengamankan para terpidana itu berdasarkan keterangan saksi Aep dan Dede. Nah, ini sejalan dengan BAP Pak Rudiana pada tahun 2016, ya. Pada tahun 2016 di halaman di poin 5, ya, di poin 5 dalam BAP-nya, ya. Itu jelas ada pertanyaan dari penyidik, ya. Apakah saudara tahu identitas para pelaku yang berjumlah kurang lebih 11 orang tersebut? Jika iya, coba saudara sebutkan. Nah, dijawab oleh Pak Rudiana, ya, adapun identitas para pelaku tersebut sebagai berikut. 1. Eko Ramadhani, ya, alias Koplak. Nah, kemudian yang kedua, Supriyanto alias Kasdul. Yang ketiga, Hadi Saputra alias Bolang. Yang keempat, Eka alias Tiwul. Yang kelima, Sudirman alias Paceo. Yang keenam, Andika. Yang ketujuh, Andi. Yang kedelapan, Dani. Yang kesembilan, Peggy alias Perong. Yang kesepuluh, Jaya alias Kliwon. Dan yang kesebelas, Saka. Nah, ini diakui, ya, oleh Pak Rudiana dalam konferensi pers tersebut, mengamankan, walaupun dia membantah kalau itu penangkapan, memang mengamankan, ya. Nah, ini sejalan atau sesuai dengan BAP Pak Rudiana tahun 2016 pada poin 5. Namun saya menilai ada yang bohong mengenai waktu dan mengenai pengamanan, ya. Nah, di dalam konferensi pers itu, ya, Pak Rudiana mengaku hanya mempunyai 15 menit waktu saat mengamankan para terpidana itu, kemudian diserahkan kepada reserse atau reskrim. Faktanya, ya, saya membaca putusan pengadilan, ya, putusan pengadilan, silakan di zoom, nomor 4 garis miring PID titik B garis miring 2017 PN Cirebon, ya. Nah, ini atas nama 5 terpidana, ya. Ini Hadi Saputra, kemudian
yang kedua Eka Sandi, yang ketiga Jaya alias Liwon, Nah, kemudian yang keempat Supriyanto, dan yang kelima adalah Sudirman. Nah, di dalam putusan atas nama 5 terpidana ini, ya, Pak Rudiana mengakui di sini, ya, itu pada tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 10, ya, saksi Pak Rudiana ini bersama rekan-rekan mencari informasi ke teman-teman anak saksi, dan sekitar jam 14, jam 2 siang, ya, saksi menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan saudara Aep dan saudara Dede yang bekerja pada tempat pencucian mobil. Nah, kemudian Aep dan Dede ini menjelaskan, ya, bahwa ia melihat keributan waktu malam minggu itu. Nah, itu jam 14, ya, ketemu Aep dan Dede. Nah, kemudian Pak Rudiana meninggalkan nomor handphone kepada Aep agar dikabari kalau orang-orang itu sudah muncul atau sudah ada di tempat tersebut. Nah, kemudian 2 jam setelah saksi dan rekan-rekan pergi, ya. Nah, berarti ini kan jam 2 siang nih, ya. Nah, kemudian 2 jam setelah saksi dan rekan-rekan pergi, ya, itu diakui berempat loh, ya, oleh Pak Rudiana dalam konferensi pers itu. Rudiana berempat, ya. Nah, setelah 2 jam setelah saksi dan rekan-rekan pergi, saudara Aep menelpon saksi yang memberitahu bahwa sekelompok anak-anak muda yang ribut-ribut pada malam kejadian ada di lokasi di depan SMPN 11 Kota Cirebon. Berarti kalau 2 jam, ya, setelah 2 jam kemudian setelah pergi, nah, berarti di sini jam 2 siang, ya, kemudian 2 jam kemudian berarti jam 4 sore. Nah, kemudian, ya, saksi bersama rekan-rekan, ya, Pak Rudiana langsung mencari keberadaan para pelaku tersebut sampai akhirnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi, ya, berhasil mengamankan para pelaku yang sedang berkumpul di depan SMPN 11 Kota Cirebon sebanyak 8 orang. Nah, kalau dia hanya 15 menit, bohong kalau saya menilai membandingkan dengan putusan pengadilan atas nama 5 terpidana ini, ya. Kalau berdasarkan putusan pengadilan ini, ya, nah, 2 jam kemudian setelah Pak Rudiana pergi dikabari kemudian datang, berarti jam 4 sore. Sementara dalam putusan pengadilan ini Pak Rudiana baru membuat laporan atau menyerahkan ke reskrim, ya, itu pada hari yang sama 31 Agustus 2016 jam 18.30, ya, 18.30. Berarti kalau dari jam 4 ke 18.30, ya, jam 16 sampai 18.30 berarti ada waktu, ya, 2 jam setengah, ya. Jam 4, 5, 6, setengah 7, ya. Ada 2 jam setengah, bukan 15 menit. Nah, 2 jam setengah itu, ya, kalau saya baca putusan di pengadilan ini digunakan untuk menginterogasi. Jadi kalau jawaban Pak Rudiana diajak ke kantor baik-baik, saya menilainya Pak Rudiana itu bohong. Karena terungkap dalam putusan pengadilan, ya, ini diinterogasi, bukan diajak ngomong atau ditanya baik-baik. Nih, bahwa selanjutnya saksi membawa para terdakwa ke Polres Cirebon Kota untuk diinterogasi, jelas. Silakan disut. Untuk diinterogasi, dan dari hasil interogasi saksi dapatkan bahwa yang melakukan perbuatan sehingga anak saksi meninggal dunia dan temannya tersebut berjumlah kurang lebih 11 orang, sehingga selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan pencarian keberadaan 3 pelaku lainnya
Namun ketika pelaku tersebut sudah kabur dan tidak ada di rumahnya. Ini sesuai dengan BAP bahwa munculnya 11 orang itu memang dari Pak Rudiana hasil mengintrogasi, bukan menanya baik-baik, bukan bertanya baik-baik kepada orang-orang yang telah diamankan itu. Itu ya. Jadi saya melihat ini Pak Rudiana ini ya di sisi lain memang mengakui dia mengamankan para terpidana saat itu, namun di sisi lain mengenai waktu dan cara bertanya dia bohong. Waktunya dia bilang hanya 15 menit dan bertanyanya baik-baik, kemudian mengaku. Namun dalam putusan pengadilan ini diintrogasi dan waktunya ada 2,5 jam sebelum diserahkan ke reskrim, sebelum membuat laporan. Itu ya. Nah, jadi Pak Rudiana ini saya melihat dari poin pertama ini ya mengakui mengamankan, tetapi saya menilai dibandingkan dengan putusan pengadilan ini ada bohongnya ya mengenai waktu dan cara bertanya. Kemudian yang kedua, soal saksi Aep dan Dede yang tidak dihadirkan di persidangan. Ini juga ditanyakan oleh Pak Hotman Paris, ini kan saksi penting. Nah, kenapa tidak dihadirkan di persidangan? Jawaban Pak Rudiana saat itu tidak tahu kan, karena dia hanya sebagai pelapor. Nah, dalam kesaksian Aep dan Dede ya, itu memang tidak dihadirkan di persidangan ya. Hanya dibacakan saja saksi Aep dan Dede. Namun belakangan Dede muncul di channelnya Kang Deddy Mulyadi bahwa ia tidak hadir di persidangan itu karena menurut Dede itu atas sarannya Pak Rudiana. Nah, siapa yang benar? Ya, apakah Dede atau Pak Rudiana? Nah, oleh karenanya, ya, untuk mengetahui ya siapa yang benar, Pak Rudiana ini harus segera diperiksa. Ini taruhannya institusi Polri. Ya, kenapa? Karena Dede hanya seorang kuli bangunan, ya, hanya orang biasa, orang bisa dikatakan orang miskin, ya, tetapi dia berani mengungkap mengenai kesaksiannya itu, ya, baik kesaksiannya diarahkan oleh Aep dan Rudiana maupun tidak hadirnya dia di persidangan itu karena saran Pak Rudiana tersebut, ya. Ini harus diperiksa Pak Rudiana. Taruhannya adalah institusi Polri. Sudah ada jalan celah untuk memeriksa Pak Rudiana ini, yaitu adanya laporan terhadap Pak Rudiana. Dede harus segera diperiksa. Sehingga dari keterangan Dede ini muncullah nama Pak Rudiana. Dan saya masih berharap 100% kepada Bareskrim Polri, baik Bareskrim Polri maupun Irwasum maupun Propam, ya, untuk lebih transparan, lebih objektif memeriksa Pak Rudiana, karena ini taruhannya institusi Polri. Hasilnya segera umumkan ke publik. Itu. Nah, kemudian yang ketiga, soal narkoboy. Nah, Pak Hotman menanyakan apakah ada transaksi narkoboy di balik kasus Pina ini. Nah, dijawab sama Pak Rudiana itu tidak ada. Nah, soal itu ya biarlah masyarakat yang menilai, ya, karena Pak Hotman bisanya menanyakan seperti itu karena bisa saja Pak Hotman dalam Instagramnya itu banyak sekali mungkin muncul, ya, atau pertanyaan-pertanyaan seputar itu sehingga ditanyakan ke Pak Rudiana. Nah, kemudian yang keempat, ya, soal membantah pengakuan Liga Akbar dan Dede yang kesaksiannya, ya, mengaku diarahkan oleh Pak Rudiana. Di dalam putusan atau di dalam kesaksian Liga Akbar waktu sidang peninjauan kembali sangat terang disampaikan di depan majelis hakim bahwa Liga Akbar itu dijemput di gang, kemudian diajak ke dalam mobil, masuk ke dalam mobil, kemudian dibawa keliling kota ngobrol 4 mata. Nah, artinya
Liga Akbar ini, ya, kesaksiannya ini diminta oleh Pak Rudiana berdasarkan keterangan Liga Akbar yang terungkap dalam persidangan peninjauan kembali. Dan Dede ini mengaku di dalam channelnya Kang Deddy Mulyadi, mengaku diminta oleh Aep, kemudian ketemu dengan Pak Rudiana. Nah, mengaku diarahkan oleh Pak Rudiana dan Aep. Nah, tetapi ini dibantah. Siapa yang benar? Lagi-lagi Mabes Polri harus segera memeriksa Pak Rudiana. Masuknya dari Dede dulu, karena Dede yang telah jujur, menurut saya Dede telah jujur, telah membuka, telah membongkar untuk mengungkap yang sebenarnya. Dede diperiksa. Hasil pemeriksaan Dede sebagai jalan untuk memeriksa Pak Rudiana. Sekali lagi, masyarakat Indonesia berharap Mabes Polri dalam mengungkap masalah ini, karena taruhannya institusi, harus objektif, harus transparan, sampaikan ke publik hasilnya. Itu. Kemudian yang kelima, soal CCTV. Nah, soal CCTV, Pak Rudiana ini saya amati jawabannya itu, ya, saling bertentangan. Pertama, jawabannya itu CCTV ia mengetahui hanya di perumahan Garden menghadapnya. Ya. Nah, tapi di sisi lain jawaban berikutnya, ketika ditanya apakah ada ke flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya. Nah, kesimpulan saya, ya, Pak Rudiana ini, ya, dalam menjawab soal CCTV ini, ya, saya menyimpulkan Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Jelas mengetahui, karena dia mengatakan ada di Garden, ya, perumahan Garden. Kemudian juga dia ngomong lagi, meskipun tidak menghadap ke flyover, hanya menghadap ke jalan raya. Berarti saya menyimpulkan Pak Rudiana ini mengetahui ada CCTV. Periksa itu Pak Rudiana. Mabes Polri harus segera periksa. Cari CCTV-nya. Ya, cari CCTV-nya. Harus dipertanggungjawabkan, ya, mengenai CCTV itu. Mengenai CCTV itu, ya, jelas kenapa CCTV itu ada dan diakui oleh Pak Rudiana juga, ya, bahwa CCTV itu pada intinya ada, hanya tidak menghadap ke flyover. Berarti ada. Ini sesuai dengan putusan pengadilan, ya, atas nama para terpidana ini, yaitu dari kesaksian Dodi Irwanto, ya, Dodi dan Gugun Gumilar, yang mengatakan bahwa mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Pertanyaannya, masa sih belum dibuka? Setiap manusia, ya, apalagi itu anggota polisi, ketika ada peristiwa, ya, kematian, maka rasa penasaran itu ada. Agar segera dibuka CCTV itu, pasti ada rasa penasaran itu. Jadi saya melihatnya, Pak Rudiana ini, saya menilainya, Pak Rudiana ini tidak jujur ini dalam hal CCTV. Ya. Oleh karenanya, Mabes Polri harus segera periksa Pak Rudiana mengenai CCTV. Periksa itu Gugun Gumilar, periksa itu Pak Dodi, ya, segera. Kemudian hasilnya umumkan ke publik. Ingat, taruhannya institusi. Karena sekarang publik, ya, mau dengan penjelasan Pak Rudiana yang kemarin, ya, itu tetap publik itu tidak percaya. Itu persoalannya, Bapak Kapolri. Ya, jadi ini taruhannya institusi, segera periksa dan kemudian umumkan ke publik. Kemudian keenam, ya, ini soal membantah melakukan penganiayaan. Kita semua tahu banyak beredar foto waktu 2016, ada 6 foto yang diduga para terpidana saat itu kondisi fisiknya itu pada tidak wajar, ya, mukanya pada bengap, dan hal itu juga, ya, sejalan, ya, disampaikan oleh saksi Aldi Renaldi dalam kesaksiannya di sidang peninjauan kembali Sakatatal, bahwa mereka termasuk Aldi, ya, itu saat diamankan, ya, itu dilakukan penyiksaan, kemudian diinjak-injak, kemudian disundutin rokok, sampai yang paling biadab, yaitu diminumi air kencing segelas gedean. Ini luar biasa. Apakah ada Pak Rudiana
ya, saat melakukan penyiksaan itu, apakah Pak Rudiana terlibat? Hal itu ditanyakan oleh Pak Hotman Paris kepada Pak Rudiana. Namun jawaban Pak Rudiana membantah, ia tidak melakukan penganiayaan. Nah, apakah Pak Rudiana jujur? Ada waktu 2,5 jam, anaknya kemudian meninggal, bapaknya itu wajar emosi. Apakah percaya Pak Rudiana tidak melakukan kekerasan saat mengamankan para terpidana itu? Hanya Mabes Polri yang bisa mengungkap ini. Mabes Polri lagi-lagi ini taruhannya institusi. Karena masyarakat tidak percaya atas penjelasan Pak Rudiana itu, oleh karenanya ya, Mabes Polri harus segera periksa Pak Rudiana. Ya. Jalannya sudah ada, yaitu Pak Rudiana sudah dilaporkan. Ya. Segera periksa Pak Rudiana, ya. Kemudian hasilnya umumkan ke publik. Ini taruhannya institusi Polri, Bapak Kapolri. Oke, kemudian yang ketujuh, soal Eki meninggal apa belum, dan bersediakah makam Eki dibongkar untuk dilakukan tes DNA, ya. Nah, pertanyaan ini ya, pada intinya ya, inilah pertanyaannya Pak Hotman Paris kepada Pak Rudiana. Pak Rudiana menjawab bahwa Eki telah meninggal dunia. Yang meninggal dunia adalah anaknya Pak Rudiana. Sampai ia bersumpah, mati 7 turunan kalau saya bohong. Pak Rudiana, manusia semua bakal mati. Namun nih ya, yang paling pasti tidak bisa dihilangkan, yang terus menyelimuti hati adalah yang namanya berbohong. Pak Rudiana pasti tidak tenang setiap saat, pasti gelisah. Setiap ada berita gelisah, setiap ada apalagi ada pemeriksaan pasti gelisah, deg-degan. Itu yang diderita ya, kepada orang yang berbohong, itu pasti tersiksa. Nah, oleh karenanya ya, terkait jawaban Pak Rudiana ini ya, Mabes Polri harus segera menyikapi ya, apakah isu-isu itu benar ya. Memang Mabes Polri harus segera menyikapi. Apa menyikapinya? Ya silakan, kalau ada celah, ada jalan untuk menanyakan atau memeriksa hal itu terhadap Pak Rudiana, ya lakukan. Karena ada isu-isu seperti itu ya. Nah, kemudian saya melihat ketika Pak Hotman Paris menanyakan apakah bersedia makam Eki itu dibongkar, Pak Rudiana menjawabnya ragu. Jadi saya menilai Pak Rudiana menjawabnya ragu ya. Nah, kecuali katanya kan untuk kepentingan penyidikan. Nah, oleh karenanya ya, di sini Mabes Polri lah yang mempunyai kewenangan ya. Mabes Polri ini kan telah mengasistensi dan telah turun ya ke Cirebon, sudah memintai keterangan ya banyak saksi dan sudah mengungkap ya percakapan BBM tahun 2016 ya, BBM mengenai komunitas motor ya. Oleh karenanya ya, Mabes Polri harus segera menuntaskan kasus ini. Masyarakat masih menaruh harapan besar kepada Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus ini ya. Sudah bagus melakukan penyelidikan dari nol ya, dan saya yakin Mabes Polri ini ya, penyidiknya cerdas-cerdas, pinter-pinter, alatnya canggih ya. Buktinya BBM tahun 2016 saja ya, grup BBM itu sudah berhasil diungkap ya. Tinggal ya, saya melihatnya ini tinggal keseriusan Mabes Polri, keberanian Mabes Polri untuk membongkar semuanya. Ini taruhannya institusi Polri. Sekali lagi Bapak Kapolri, tolong hasil penyelidikannya ya, kemudian terus tuntaskan, kembangkan sampai terungkap kejadian apa tahun 2016. Apakah pembunuhan ataukah kecelakaan lalu lintas? Kalau pembunuhan, siapa pelaku yang sebenarnya? Kami masyarakat Indonesia
mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh tim Bareskrim Polri menyelidiki kasus ini dari nol. Kami mendukung tim Bareskrim Polri yang menyelidiki kasus ini dari nol, dan kami mendukung Bapak Kapolri, kami mendukung Bapak Kabar Eskrim agar kasus ini terungkap secara benar apa yang terjadi tahun 2016, karena masyarakat atas penjelasan-penjelasan Pak Rudiana itu ya, tidak percaya, dan ini taruhannya institusi Polri. Semangat terus Bapak Kapolri, Bapak Kabar Eskrim, dan tim yang turun langsung memintai keterangan saksi-saksi ke Cirebon. Semangat terus, jaya selalu Polri.